Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan mendiskusikan isu tentang bagaimana mewujudkan smart governance. Nah, sebelum lanjut, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Syafrianto S, unit kerja di BPP Kecamatan Mambi. Ya, perkenalkan, nama saya Usmar Kafi SP, unit kerja di BPP Kecamatan Mambi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sugianto SP, unit kerja di BPP Kecamatan Semarorong. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Saktor Lembang, unit kerja di BPP Kecamatan Nosong. Saya Wisnu Wardana SP, unit kerja di BPP Kecamatan Malaka. Baik, itulah tadi perkenalan personil dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan mendiskusikan teknologi smart farming yang dipaparkan terlebih dahulu oleh yang pertama blockchain. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai blockchain terkait dengan smart farming yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai bahwa pengertian dari smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ada beberapa target dari smart governance yang mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama. Dan terkait dengan isu smart farming yang akan mendorong kerja petani sehingga budidaya pertanian menjadi efisien di dalam lingkup pertanian, ya, efisien, terukur dan terintegrasi. Petani bisa melakukan budidaya dengan tidak tergantung musim tapi melalui mekanisasi. Dan adapun macam dari smart farming yang yaitu berupa teknologi blockchain yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Teknologi blockchain adalah teknologi yang dapat mendukung efisiensi dan transparansi. Teknologi ini mulai banyak digunakan di dunia industri. Bahkan saat ini mulai digunakan di sektor pertanian. Dengan teknologi ini petani dapat meramalkan perubahan dunia yang sangat cepat. Blockchain dapat mengurangi inefisiensi sekaligus menghemat waktu dan energi. Jadi kesimpulan dari teknologi blockchain ini adalah tempat untuk salah satu cara agar data-data dari petani kalau dalam lingkup pertanian dapat tersimpan dengan baik. Artinya data itu yang dimasukkan di blockchain tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi saya rasa blockchain ini sangat berguna dalam layanan sebagai referensi untuk dunia pertanian. Kemudian layanan teknologi blockchain ini para petani seringkali masih harus berhadapan dengan panjangnya rantai distribusi, sehingga tidak jarang para petani terjebak dalam kondisi di mana harga beli lebih rendah daripada harga pasar. Tentunya kondisi ini sangat merugikan para petani. Dengan teknologi blockchain, kondisi rantai pasok yang terdiri dari petani, ketua kelompok tani, pabrik pengolah, retailer, dan kondisi produksi, pengiriman, pembayaran, pembelian, dan penjualan hasil pertanian
mampu terdokumentasikan secara efisien dan transparan. Teknologi ini hadir sebagai solusi pertanian off-farm yang akan mendekatkan petani dengan konsumen dan menciptakan sinergi erat antara petani, pengusaha pertanian, dan konsumen. Saya rasa itu saja mungkin penjelasan singkat mengenai layanan teknologi blockchain dalam sistem pertanian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi kita lanjut ya ke masalah kedua atau isu kedua yang akan dibahas langsung oleh Bapak Usman Kafi. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mana kita tahu bersama bahwa smart governance itu adalah sistem tata kelola yang smart. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Suto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agri-drone. Agri-drone itu diantaranya adalah agri-drone sprayer dan pemetaan lahan yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama adalah agri-drone sprayer, yaitu sebuah inovasi yang digunakan untuk aplikasi pestisida, penyiraman atau pupuk cair, pengaplikasian pupuk cair yang bisa memaksimalkan kinerja petani ya, berdasarkan pola yang kita inginkan. Itu menggunakan perangkat Android yang dipandu oleh GPS. Nah, misalkan 1 hektar itu misalnya 20 liter itu bisa menjangkau 1 hektar dalam waktu 10 menit. Nah, yang kedua adalah agri-drone pemetaan lahan. Itu menggunakan istilahnya apa ini ya? Unmanned aerial vehicle ya. Pesawat tanpa awak untuk pemetaan lahan termasuk lahan sawah dan perkebunan. Itu menggunakan GIS atau Geography Information System. Nah, untuk luas areal yang dapat dipetakan itu dalam waktu 15 sampai 25 menit itu bisa 20 sampai 50 hektar. Nah, dalam sehari itu misalnya beroperasinya 10 kali. Jadi bisa sampai 200 hektar ya. Nah, demikianlah mungkin penjelasan singkat dari agri-drone ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Bapak Wisnu Wardana. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya adalah AWR. Jadi AWR ini merupakan singkatan dari Agriculture War Room. Ini merupakan salah satu terobosan dari Kementerian Pertanian, merupakan sebuah inovasi yang biasa. Karena Agriculture War Room ini sama halnya dengan yang dilakukan di Amerika Serikat, yaitu Pentagon. Pentagon sendiri merupakan markas Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bisa mengkoordinasi dan mengawasi seluruh lembaga dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Nah, cuma perbedaannya kita di Agriculture War Room ini bukan di sistem pertahanannya, tapi di sektor pertaniannya. Jadi AWR ini bisa mengkoordinasi, bisa mengontrol, kemudian bisa mengawasi segala bentuk aktivitas yang ada di lapangan. Dan ini fasilitas komputernya sudah terhubung dengan citra satelit. Jadi segala aktivitas bisa diawasi seperti los lahan, kemudian los panen, pasukan pupuk, sampai kepada perkembangan sawah tanaman. Kemudian juga bisa memantau pekerjaan PPL di lapangan. Dan sistem ini di tahun ini mendapatkan penghargaan digital award, Innovation Award. Jadi merupakan sebuah inovasi dari Kementan. Dan saya pikir di Kementerian Pertanian pun mengatakan bahwa kalau data kita bagus, data kita akurat, maka implementasi di lapangan juga itu bagus. Dan sistem AWR ini juga sudah terintegrasi dengan Pusat Tani, Bergerak
para pemohon pertanian nasional melalui sistem informasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat melalui sistem. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut saja ya ke sistem irigasi cerdas yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Nah, kita ketahui teman-teman bahwa pengairan atau irigasi merupakan faktor penting dalam industri pertanian ya dan juga perkebunan. Nah, ancaman serius yang dihadapi dalam sistem pertanian itu semakin menurunnya ketersediaan air. Nah, oleh karena itu dibutuhkan upaya pengelolaan air yang benar atau yang tepat, khususnya dalam irigasi. Nah, kita ketahui apabila menggunakan sistem konvensional yang sementara dilakukan oleh petani itu akan memakan waktu dan tenaga yang cukup besar. Nah, selanjutnya dengan ini pemerintah pusat pada khususnya Kementerian Pertanian itu ditugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah mengembangkan sistem irigasi cerdas atau biasa kita sebut dengan smart irrigation. Nah, sistem irigasi cerdas ini dikembangkan sebagai bentuk respon ya setelah menerima data dari lahan. Jadi tindakannya adalah penyiraman otomatis dari data tersebut. Nah, dalam sistem irigasi cerdas ini terdapat fitur penyiraman jarak jauh ya. Nah, secara otomatis pula ya yang dapat dikendalikan meski penggunanya itu sedang berada di lokasi yang berbeda, tidak di lahannya ya. Selain itu, sistem irigasi ini juga dapat digunakan untuk memberikan unsur hara dan sebagai pendeteksi apa ya kesuburan tanah pada lahan tersebut. Nah, terhubung secara langsung ya dengan unsur pertumbuhan tanaman yang ada pada lahan tersebut ya. Nah, selanjutnya teknologi ini ya memiliki sensor pembacaan kondisi lahan berupa kondisi kadar air tanah dan lingkungan sekitar ya. Nah, serta sistem kontrol yang menyalakan atau mematikan katup irigasi. Jadi tidak membutuhkan waktu dan tenaga lagi ya, karena ada microcontroller yang dapat terhubung dengan web service. Jadi pemantauan bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Nah, mungkin seperti itu dari penjelasan dari sistem irigasi. Baik ya, kita lanjut ke item yang kelima atau yang terakhir ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Yusa Talu Lembang, yaitu item Syscrop atau sistem informasi. Kepada Bapak kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi inovasi yang ingin saya bahas di sini adalah sistem informasi standing crop atau Syscrop. Jadi Syscrop adalah suatu sistem informasi dengan memanfaatkan data radar dari satelit Sentinel-1. Data ini kemudian digunakan untuk memberikan informasi dan data mengenai kondisi faktual tanaman padi dan tanaman lainnya di lahan pertanian. Kelebihan sistem informasi ini karena menggunakan data radar sehingga mampu menembus awan dan bisa digunakan untuk memonitor luas tanam, luas panen, produktivitas, dan indeks pertanaman secara real time dan walaupun pada musim hujan. Dengan menggunakan Syscrop akan membantu para pemangku kebijakan dan petugas teknis di lapangan untuk melakukan efisiensi pupuk, pestisida, dan air. Selanjutnya, membantu petani untuk menentukan jenis tanaman yang paling tepat untuk ditanam pada wilayah tertentu. Yang ketiga, mempermudah mobilisasi alsintan. Dan yang terakhir, membantu pemerintah untuk identifikasi wilayah yang surplus sehingga bisa membantu wilayah yang minus. Selanjutnya, Syscrop akan lebih maksimal penggunaannya bila diintegrasikan dengan sistem informasi pertanian yang sudah ada sebelumnya, seperti Silahan, Sikatam Terpadu, Agrimap Info, Simotandi, dan lain-lain. Ya, demikian penjelasan saya sedikit tentang Syscrop. Saya kembalikan ke pemandu diskusi. Itulah tadi ya penjelasan tentang Syscrop. Teman-teman yang lain sekiranya ada yang menanggapi tentang smart farming ini dari beberapa item yang ada. Berdasarkan dari pemaparan tadi masing-masing item yang dijelaskan oleh teman-teman mengenai diskusi kita kali ini, yaitu tentang layanan smart
farming ya. Kalau dalam konteks bidang pertanian, ini menjadi PR kita bersama tentunya agar supaya pertanian di Mamasa lebih maju lagi. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau menanggapi diskusi kita kali ini. Dan teman-teman yang lain ya, siapa teman ada yang mau menanggapi, dipersilahkan. Mungkin cukup Pak Moderator. Oke, baik ya. Kalau begitu kita sama-sama menyimpulkan dari pembahasan kita pada kali ini. Kita ketahui bahwa yang namanya teknologi itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Seperti itu ya, apalagi berkaitan dengan smart governance itu ya. Keterkaitannya dengan signal itu sangat kuat sekali. Dari beberapa item juga itu yang dibuat oleh Kementerian Pertanian, smart farming ini itu rata-rata itemnya itu memiliki keterkaitan dengan signal, sedangkan jaringan di daerah kita pada khususnya Mamasa ini belum secara merata ya, sehingga teknologi yang seperti ini mungkin saja belum bisa kita aplikasikan, tapi bukan berarti tidak kedepannya tidak bisa ya. Seiring berjalannya waktu dan seiring kolaborasi antara instansi yang lain, kita tetap berusaha untuk menjalankan apa yang telah dibuat ya, atau apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah kita terkait dengan smart farming ini. Tujuan kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian kita, sehingga Indonesia lebih maju dari sektor pertanian. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga tujuan kita bisa cepat tercapai secara bersama-sama ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.